Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Ibu Ani Nurhayati di pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar materi yang berikutnya, yaitu mengenai struktur teks berita dan kaidah kebahasaan dalam teks berita. Tujuan kegiatan pembelajaran kali ini adalah: 1. Siswa dapat menelaah struktur teks berita. Yang kedua, siswa dapat menelaah kaidah kebahasaan teks berita. Baiklah, silakan boleh kalian buka buku pegangan. Di sana ada halaman 12, nomor 1, yang judulnya struktur berita. Kali ini kita akan belajar tentang struktur teks berita, di mana teks berita itu tersusun atas struktur sebagai berikut. Yang pertama, struktur teks berita itu terdiri dari judul, di mana judul ini mewakili keseluruhan isi berita. Melalui judul, pembaca dapat menangkap peristiwa pada berita yang disajikan. Yang kedua, struktur teks berita ini terdiri dari kepala berita, di mana kepala berita merupakan bagian awal tentang peristiwa yang disajikan dalam berita. Yang ketiga, struktur teks berita ini adalah tubuh berita, di mana tubuh berita merupakan inti berita. Bagian ini menceritakan keseluruhan peristiwa yang disajikan. Yang selanjutnya, struktur teks berita ini terdiri dari ekor berita. Ekor berita merupakan bagian berita yang berisi informasi tambahan. Untuk yang kelima adalah sumber berita, yaitu narasumber yang memberikan informasi mengenai peristiwa. Untuk sumber berita boleh ditulis, boleh juga tidak, ya. Selanjutnya, silakan kalian perhatikan contoh teks berita di bawah ini. Nah, di sini kita mencoba untuk latihan contoh ya. Itu adalah teks beritanya. Iya, dari teks berita yang tadi kita lihat, sekarang kita coba identifikasi mengenai struktur teks beritanya. Apa saja? Yang pertama yaitu kita lihat judul beritanya apa. Judul beritanya yaitu sejumlah pejabat positif COVID-19, seluruh perkantoran Pemkot Banjarbaru tutup 2 hari. Yang bagian kedua, struktur berita dari teks di atas adalah kepala beritanya. Sekarang kita tentukan, yaitu seluruh perkantoran di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru ditutup selama 2 hari untuk mencegah penyebaran coronavirus disease 2019 COVID-19 yang sudah menginfeksi pejabat dan pegawai setempat. Untuk tubuh beritanya, Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan mengatakan pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran terkait penutupan perkantoran pada tanggal 3 dan 4 Agustus 2020. Katanya, kami sudah mengeluarkan surat edaran penutupan perkantoran selama 2 hari, yakni hari Senin tanggal 3 bulan 8 dan hari Selasa tanggal 4 bulan 8. Ujar dia yang memimpin sementara tampuk pemerintahan karena wali kota positif COVID-19 di Kota Banjarbaru, Kolsel, Sabtu tanggal 1 Agustus 2020.
Dijelaskannya, penutupan kantor dan seluruh layanan baik dinas, badan maupun unit kerja lainnya dilakukan untuk mencegah munculnya klaster baru penyebaran COVID-19, terutama di lingkungan perkantoran. Dilansir Antara. Nah, jadi kalimat yang paling panjang ini merupakan bagian dari struktur teks berita yang termasuk ke dalam bagian tubuh beritanya. Di dalamnya terdapat banyak kata-kata yang menjelaskan. Selanjutnya, struktur berita yang keempat itu adalah ekor berita. Dari teks di atas yang tadi, kita tentukan ekor beritanya, yaitu menurut dia, selama penutupan itu, sejumlah perkantoran yang belum disterilisasi dan disinfeksi petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPDB Banjarbaru dengan penyemprotan cairan. Nah, ini merupakan ekor berita dari contoh berita yang tadi kita lihat. Selanjutnya, yang kelima yaitu sumber berita. Untuk sumber berita boleh ditulis, boleh juga tidak. Atau bila dirasa penting boleh ditulis, boleh tidak. Di mana sumber berita itu adalah sumber yang didapatkan atau berita tersebut itu kita dapatkan dari mana, kapan, dan dari siapa, begitu ya. Itulah sumber berita. Dan untuk sumber berita dari teks yang tadi yaitu dari liputan6.com tanggal 2 Agustus 2020 pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, Wakil Wali Kota Banjar, dan seterusnya. Selanjutnya, sekarang ke bagian B-nya, yaitu mengenai kebahasaan teks berita. Atau kita sebut dengan kaidah-kaidah kebahasaannya, di mana kaidah-kaidah kebahasaan di sana terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, kebahasaan teks berita itu meliputi 1. Penggunaan bahasa baku, di mana hal ini mempermudah pemahaman isi berita karena bahasa baku mudah dipahami oleh masyarakat. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung, yang mana penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan dari narasumber. Atau biasanya kalimat langsung ditandai dengan tanda petik ganda. Selanjutnya, penggunaan konjungsi bahwa. Konjungsi itu sendiri artinya kata penghubung. Di sini maksudnya kata penghubung bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Contohnya, sejumlah staf rumah sakit mengatakan bahwa jumlah pasien corona makin bertambah. Yang keempat yaitu penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata kerja mental antara lain seperti kata membayangkan, berasumsi, berpraduga, atau berkesimpulan, dan sebagainya. Contohnya, untuk contoh kalimatnya yaitu mereka membayangkan seandainya hujan kembali turun. Yang kelima, kaidah kebahasaan teks berita ini adalah penggunaan fungsi keterangan waktu dan keterangan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita. Contoh kalimatnya, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat,
Langit kota Jakarta tampak mendung pekat. Itu contoh-contoh kalimatnya. Selanjutnya, yang terakhir adalah penggunaan konjungsi temporal, yaitu kata-kata yang digunakan antara lain kata kemudian, kata sejak, setelah, awalnya, akhirnya, di mana konjungsi temporal ini digunakan berkaitan dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis urutan waktu. Contohnya atau contoh kalimatnya. Sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, langit tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan masyarakat akhirnya turun juga. Itu contoh kalimat dari penggunaan konjungsi. Baiklah, karena pembahasan sudah selesai, sekarang silahkan kalian kerjakan latihan berikut ini. Silahkan kalian perhatikan teks yang ada di sana atau teks yang sudah disediakan. Setelah itu, silakan kalian tentukan struktur teks yang telah disediakan tadi. Jadi tentukan strukturnya, struktur teks beritanya. Yang kedua, tentukan kaidah kebahasaan teks beritanya dari teks-teks yang sudah disediakan di sini atau teks yang ini, teks yang sedang kalian lihat ini. Ya, silahkan dikerjakan dengan penuh kecermatan dan ketelitian seperti pada contoh yang telah dijelaskan tadi dalam pembahasan mengenai teks struktur berita. Dan mengenai kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Selamat mengerjakan. Jangan lupa pembahasan yang tadi ditulis di buku catatan. Berikut soal dan isian latihannya dikerjakan di buku catatan saja. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.